Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 902, menangkap bos untuk menangkap pencuri. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. L2 bos mereka, Winando Yao, Direktur Yao, pemilik Xinghui Casino di kota AA, begitu tak terkalahkan, tidak disangka dia meminta ampun di bawah cengkraman Thomas Kin. Winando Yao sendiri juga merupakan orang yang sangat mengagumkan. Dia telah mengalami segala macam angin dan ombak besar, tapi ia tidak pernah sekalipun merasa terancam oleh pedang ataupun pistol. Tetapi ketika bertemu Thomas Kin, ia malah memohon belas kasihan. Ketika Thomas Kin mencekik lehernya dan mengangkatnya, tangan Thomas Kin seperti penjepit besi besar. 5 jarinya meremas lehernya dengan kuat, hanya dengan sedikit kekuatan lebih, bisa-bisa ia mematahkan lehernya. Winando Yao benar-benar merasakan ancaman kematian dan ketakutan, jadi dia buru-buru berteriak saat ada celah sekecil itu. Thomas Kin mencibir. Sudah memohon maaf, cepat sekali menyerah. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Setelah itu, Thomas Kin melempar Winando Yao ke tanah. Setelah Winando Yao jatuh ke tanah dan batuk beberapa kali, dia dengan cepat bangkit, menoleh dan berlari kembali. Setelah berlari beberapa langkah, dia langsung dikerumuni oleh para pengawal. Keamanan Winando Yao akhirnya terjamin, dan dia berteriak, "Persetan dia!" Semua orang bergegas maju lagi. Tony Liu tidak bisa berkata apa-apa saat menonton dari samping. Dia belum pernah melihat kakak ipar yang sebodoh itu. Ia mendapat kesempatan menangkap bos orang lain. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Bukankah ini merugikan diri sendiri? Yang namanya ingin menangkap pencuri, pertama harus menangkap rajanya, dan bos lawan telah dilepaskan, pasti mereka berdua akan kalah. Ketika orang-orang itu berlari ke arah mereka, Thomas Kin tiba-tiba mempersatukan kedua tangannya, dan kemudian, seperti pemain rugby, Thomas Kin berlari ke arah mereka. Bang bang bang. Mereka yang melakukan kontak fisik dengan Thomas Kin semua terbentur ke segala arah, seolah seekor banteng berlari ke kerumunan manusia. Beberapa preman di baris depan langsung disingkirkan oleh Thomas Kin. Di tengah kerumunan, Thomas Kin tampak telah menghancurkan semua di sekitar untuk membuat jalan ke tempat Winando Yao. Dengan senyum jahatnya lagi, dia mengulurkan tangannya untuk mencekik leher Winando Yao. Wajah Winando Yao kembali pucat, tangannya dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Thomas Kin, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menyingkirkan telapak tangan Thomas Kin yang seperti penjepit besi. Leher Winando Yao kembali dalam keadaan tercekik, semua orang tercengang. Bukankah ini terlalu dramatis? Baru saja Winando Yao memohon ampun, dan Thomas Kin melepaskannya. Setelah melepaskannya, dia segera memanggil seseorang untuk menangkap Thomas Kin. Namun, dia ditangkap oleh tangan Thomas Kin lagi, dan nyawanya terperangkap. Winando Yao sangat ketakutan hingga kakinya melunak dan bibirnya bergetar. Memanfaatkan momen ketika Thomas Kin baru saja mencekik lehernya, dia dengan cepat berteriak, "Aku salah, mohon jangan membunuhku, aku tidak akan berani lagi." Thomas Kin menurunkan Winando Yao, dengan senyum main-main di wajahnya. "Tidakkah menurutmu kamu luar biasa? Aku akan memberimu kesempatan lagi." Setelah itu, Thomas Kin kembali menurunkan Winando Yao. Winando Yao mencengkeram lehernya, batuk dan muntah, berlutut di tanah selama lebih dari setengah menit, lalu dia bangkit dan berlari ke dalam. Dia berlari ke ruang VIP, menutup pintu, menguncinya, berdiri di depan jendela besar, melihat keluar, mengeluarkan intercom, dan berkata dengan dingin, bunuh dia untukku." Thomas Kin ini benar-benar adalah ancaman besar untuk Noah. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, dia bisa membebaskan dirinya dari pengepungan dan menangkap Winando Yao. Keterampilannya terlalu hebat, puluhan pengawal tidak bisa melindunginya,
orang seperti ini terlalu berbahaya. Tapi sekarang Winando Yao sudah aman, dia berada di ruang VIP, dikelilingi kaca anti peluru. Kalaupun Gatling terus menembak, kaca anti peluru ini perlu ditembak selama 3-5 menit sampai pecah, hal yang mustahil bagi orang biasa. Winando Yao, yang berada di ruang rahasia ini, mendapatkan rasa keamanan yang tinggi. Dia tidak sabar menunggu puluhan orang di luar bergegas untuk membunuh Thomas Kin. Namun, yang tidak disangka oleh Winando Yao adalah misinya kali ini tidak berhasil. Setelah perintah diberikan, tiada satupun pengawalnya yang bergerak. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian telah menjadi bodoh? Tidak peduli bagaimana Winando Yao berteriak, para pengawal tetap tidak tergerak. Apakah ini candaan? Thomas Kin begitu kuat, siapa yang berani melawannya? Lah dapat membunuh dengan tangan kosong. Seorang pria dengan fisik yang kuat seperti Winando Yao pun dapat diangkar dengan satu tangan. Lah juga menabrak selusin orang hingga berterbangan. Bukankah mereka akan mati? Meski pengawal juga preman, tapi mereka tidak bisa menyerahkan nyawanya sendiri. Apalagi jika majikannya malah bersembunyi di kamar kecil dan meminta mereka untuk mati, sungguh tidak manusiawi. Melihat semua orang diam, wajah Winando Yao terlihat tidak senang, tapi untungnya dia aman di dalam ruang. Thomas Kin tersenyum tipis dan berjalan ke depan kaca anti peluru. Winando Yao di dalam mencibir, mengeluarkan intercom, dan berkata terhadap intercom. Kau jangan terlalu senang. Cepat atau lambat, aku akan membalas dendam hari ini. Kaca anti peluru itu sangat tebal. Jika tidak menggunakan walkie-talkie, suara apapun tidak dapat terdengar dari di dalam. Seorang pengawal melepas headset dan berdiri di samping Thomas Kin, sedikit gemetar. Itu kata bos kita, jangan terlalu senang. Sebelum pengawal itu selesai berbicara, Thomas Kin mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu mengulang, aku akan masuk dan bertanya sendiri padanya. Setelah perkataan itu selesai terucap, Thomas Kin menendang kaca anti peluru. Kong! Tendangan kaca anti peluru, seolah-olah menendang pagar besi, terdengar dentuman keras, dan reatakan seperti sarang laba-laba muncul langsung di atas kaca. Thomas Kin menendang kaca langsung dari lubang. Para pengawal di sekitar semuanya terkejut, dan Winando Yao di dalam bahkan lebih ketakutan sehingga dia langsung terduduk di tanah, tercengang, dengan tatapan luar biasa di matanya. Tony Liu di sebelahnya sangat terkejut, matanya membelalak ketakutan. Kakak ipar itu luar biasa. Kupikir kakak ipar ini adalah seorang tabib biasa, tetapi aku tidak menyangka bahwa perjudian begitu kuat dan keterampilannya sangat kuat. Akan terlalu luar biasa untuk memiliki saudara ipar seperti itu. Setelah membuat lubang di kaca anti peluru, Thomas Kin langsung mengulurkan tangannya, dan menghancurkan kaca anti peluru dengan tangan kosong. Adegan ini kembali mengejutkan semua orang. Tentu saja, jika mereka telah melihat adegan di mana Thomas Kin memaksa kereta untuk berhenti dengan telapak tangannya, pemandangan ini akan menjadi kurang dramatis. Memasuki ruangan, Thomas Kin sekali lagi berdiri di depan Winando Yao, memandangnya dengan merendahkan, dengan sedikit riang di wajahnya. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk memberimu kesempatan? Kaki Winando Yao melunak, dan selangkangannya tiba-tiba menjadi panas. Aliran udara panas mengalir keluar dari selangkangannya. Tony Liu tidak bisa berkata-kata. Dengan kemampuan seperti ini saja berani kasino. Kakak ipar, selamatkan nyawanya, jangan mengotori tanganmu. Thomas Kin tersenyum, pokoknya. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, jadi kamu bisa memutuskan. Winando Yao buru-buru berlutut di tanah saat mendengar ini. Aku salah. Aku tidak menginginkan uang, tolong biarkan aku hidup. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.